Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap pakai masker, selalu cuci tangan, dan tetap jaga jarak agar yang namanya corona bisa menjauh dari kita. Oke? Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang usaha, daya, dan pesawat sederhana. Jadi ada 3 materi yang akan kita bahas dan kita selesaikan di sini nanti. Nah, terkait dengan ini nanti, kenapa kita harus belajar tentang usaha, daya, dan pesawat sederhana? Nah, agar kalian nanti setelah mempelajari ini, kemudian paham, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, kita coba mempelajari materi yang pertama tentang usaha. Nah, apa itu usaha dalam kehidupan sehari-hari? Kalian tentunya pernah bahkan sering mendengar kata-kata usaha. Contohnya, ibu kalian tanya kepada kalian, "Lendo, nek kamu pengen nilai bagus, maka kamu harus berusaha." Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal kata-kata berusaha, lalu apa usaha itu artinya? Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi contohnya, usaha itu artinya adalah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Itu usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dalam fisika sebenarnya sama. Usaha itu diartikan sebagai besarnya energi yang berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu diartikan sebagai usaha. Besarnya energi. Kita ingat materi tentang energi dulu. Pada materi tentang energi kita mengenal ada sumber energi, kemudian perubahan bentuk-bentuk energi. Contohnya, kipas angin itu berubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Berapa besarnya energi listrik yang berubah menjadi energi gerak? Itu bisa dikatakan sebagai usaha. Nah, di dalam fisika yang akan kita bahas ini, usaha itu diartikan sebagai hasil kali gaya dengan perpindahan. Gaya dengan perpindahan. Baiklah, jadi tadi dikatakan usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan. Usaha sendiri dalam bahasa Inggris itu dituliskan work, sehingga dilambangkan dengan huruf W. Gaya, kemarin kita bahas tentang gaya di bab sebelumnya, dilambangkan dengan F karena berasal dari force, dan perpindahan dilambangkan dengan S, jarak. Sehingga usaha W dirumuskan dengan F kali S. Ini rumus dari usaha, di mana gaya W yang dirumuskan dengan F kali S, F-nya adalah gaya, satuannya langsung ya, saya tuliskan satuannya adalah Newton, S jarak satuannya adalah meter, sehingga usaha satuannya adalah Newton meter, atau sering kita sebut dengan Joule, disingkat J. Hati-hati, di sini yang dipakai adalah perpindahan. Ingat,
lihat materi dulu tentang gerak. Beda antara jarak dan perpindahan. Jadi kita pakai. Baiklah. Kita tahu bahwa perpindahan yang kita bahas pada bab gerak kemarin itu berbeda dengan jarak. Maka nanti untuk usaha, karena dia terkait dengan gaya dan juga perpindahan, kita akan mencontohkan jenis-jenis usaha. Jadi usaha ini nanti ada yang disebut usaha positif. Kemudian yang kedua ada usaha negatif. Dan yang ketiga ada usaha yang dikatakan nol. Nah, usaha dikatakan bernilai positif itu apabila antara gaya dan perpindahan itu searah. Contohnya seperti apa? Contoh, kita punya sebuah benda. Benda ini diberi gaya ke kanan F sebesar 10 Newton. Ternyata benda ini berpindah. Pindahnya ke sini. Sejauh misalkan 5 meter. Kalau kita perhatikan, gayanya arahnya ke kanan, didorong. Berpindahnya sejauh 5 meter ini juga arahnya ke kanan. Maka dikatakan searah. Berarti usahanya positif. Kalau dihitung berapa usahanya? V sama dengan F kali S. F-nya berapa? 10 Newton. S-nya 5. Hasilnya adalah 50 Joule atau 50 Newton meter. Nah, berikutnya yang kedua. Usaha dikatakan negatif jika gaya dan perpindahan itu berlawanan arah. Nah, bagaimana bisa berlawanan arah antara gaya dengan perpindahan? Ini terjadi apabila ada sebuah benda diberi 2 buah gaya misalkan. Gaya yang pertama FA misalnya 10 atau 15 Newton gitu ya, biar nggak sama dengan atasnya. Kemudian ada gaya yang ke kiri. Gaya yang ke kiri FB-nya misalnya 10 Newton. Nah, pada materi sebelumnya kalian mengenal ada resultan gaya. Apabila 2 buah gaya bekerja pada satu garis kerja, kemudian arahnya sama, maka resultannya dijumlah. Tapi kalau 2 buah gaya arahnya berlawanan, maka resultannya adalah selisihnya. Nah, apabila ada kondisi seperti ini, maka benda ini nanti mendapatkan 2 buah gaya. Kira-kira resultan gayanya itu berapa? Resultan gaya yang bekerja pada benda ini berapa? Ya, 5 Newton. Gaya merupakan besaran vektor. Arahnya kemana 5 Newton itu? Arahnya berarti sama dengan yang besar, gaya yang besar. Berarti ini nanti bendanya akan berpindah kemana? Jelas, bendanya akan berpindah ke sana.
berpindah, akan berpindah ke sana karena gayanya lebih besar yang ini. Misalnya berpindah sejauh berapa? 3 meter. Nah, berarti di sini nanti usaha yang dilakukan ada 2 gaya. Kita bisa menghitung usaha yang dilakukan oleh A dan usaha yang dilakukan oleh B. Kalau usaha yang dilakukan oleh A, rumusnya ya FA kali S. Yang dilakukan B ya FB kali S. FA kali S berapa? 15 kali 3 45 Joule. Yang FB berarti 10 kali 3. Karena arah FB ke kiri, perpindahannya ke kanan, maka F-nya min, hasilnya adalah 30 Joule dan bernilai negatif. Kalau ditanya berapa usaha yang dilakukan oleh benda, dari V saja, maka F yang dipakai adalah F resultan. Berarti F di sini yang dipakai bisa F resultan. Nah, berarti berapa F resultannya? Tadi sudah jelas, resultannya berapa? 5 Newton kali jaraknya 3 meter. Berarti hasilnya 15 Joule. Baik, berikutnya usaha yang ketiga adalah usaha 0. Nah, usaha dikatakan 0 kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu sering, oh ini usaha jungkir balik tapi hasilnya so, berarti usahanya dikatakan gagal. Dalam fisika juga ada. Contohnya apa? Kita memberi gaya pada sebuah benda, ternyata bendanya tidak mengalami perpindahan, bendanya puancet. Contohnya mendorong apa? Tembok. Kita dorong tembok ini banter dengan gaya berapapun, tembok enggak berpindah. Itu dikatakan usahanya 0. Jadi usaha 0 itu jika tidak terjadi perpindahan. Selain seperti ini, usaha juga dikatakan 0 itu jika gaya itu tegak lurus dengan perpindahan. Jadi arah gayanya tegak lurus dengan perpindahan. Seperti apa Pak itu contohnya? Contoh, kita punya benda, misalnya sebuah balok. Balok itu, atau katakanlah misalkan ini sebuah buku. Saya punya buku. Buku ini ya, memiliki berat. Berat itu juga gaya, namanya gaya berat. Kemana arahnya gaya berat buku ini? Ke bawah. Gaya berat buku ini ke bawah. Sementara seandainya buku ini saya dorong ke sana, misalnya ini di atas meja, maka buku ini bergerak ke sana. Ya kan enggak? Buku akan bergerak ke sana. Tetapi gaya beratnya kemana? Bawah. Maka gaya berat ke bawah inilah yang menghasilkan usaha 0. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Tetapi usaha yang dilakukan oleh gaya dorong ini, saya mendorong ke sana, ini bergerak ke sana, berarti podo karo mana? Ini usaha yang dilakukan oleh gaya dorong saya positif. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat nilainya 0 karena tegak lurus dengan perpindahan. Oke, paham ya?
Nah, sekarang contoh. Misalkan ada seorang anak dari titik A bergerak menuju titik B. Jaraknya misalnya 5 meter. A bergerak B jaraknya 5 meter dengan gaya 10 Newton. Dari B bergerak ke C dengan gaya 10 Newton. Jaraknya 3 meter. C bergerak ke D dengan gaya juga 10 Newton. Jaraknya 5 meter. Dari D kembali lagi ke A, gayanya 10, jaraknya 3. Si X, misalnya namanya X ya, bergerak dari A ke B ke C ke D kembali ke. Kalau dihitung berapa gaya yang dikeluarkan? Ini. Berapa gayanya? 40 Newton. Sekarang kalau ditanya jaraknya berapa? 5, 3, 5, 3 itu jarak ditambah. Tapi di sini yang dipakai apa? Perpindahan. Perpindahan itu selisih antara titik awal dan titik akhir. Titik awalnya di sini, akhir di sini. Berarti selisihnya berapa? Terjadi perpindahan enggak? Tidak. Berarti S-nya 0. F kali 0 ya 0. Maka usahanya juga 0. Kalau kembali ke titik semula. Oke? Paham? Tuh. Oke. Baik, berikutnya kita akan mencoba melanjutkan dengan materi gaya. Hati-hati loh ya, berbeda loh ya. Kalau gaya itu pakai G, gaya F, force. Kalau daya, bahasa Inggrisnya adalah power, dinamakan dengan P. Apa itu daya? Daya diartikan sebagai kecepatan dalam melakukan usaha. Berarti ada hubungannya lagi dengan W. Kecepatan itu hubungannya dengan waktu. Maka secara matematis daya P itu dirumuskan dengan W dibagi T. Di mana W itu tadi adalah usaha. Satuannya adalah joule. T adalah waktu. Satuannya adalah sekon atau detik. Maka daya P itu satuannya adalah joule per sekon atau yang sering kita katakan watt. Oh, lampuku 10 watt. Itu artinya 10 joule energi yang dipakai atau usaha yang dikeluarkan tiap detik. Itu arti dari watt. Misal ya, saya punya lampu 10 watt. Itu artinya adalah energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya itu adalah berapa? 10 joule setiap detik. Atau dengan kata lain, usahanya adalah 10 joule tiap detik. Nanti pada materi kelas 9 kamu akan diajari juga piye to bayar listrik yang ngitungin. Nah, itu ada. Oke ya. Ini untuk daya.